Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita, dan senantiasa melimpah nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, diberikan iman, diberikan waktu untuk tetap beribadah dan mampu beristiqomah terhadap Allah. Hadirin dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang cukup kita kenal. Seperti ini ungkapannya: ilmu tanpa agama itu akan buta, lalu agama tanpa ilmu itu akan lumpuh. Nah, saya ingin mengkorelasikan, ingin menghubungkan dalam sebuah ilmu sains, ada sebuah hukum di cabang salah satu ilmu sains, yaitu fisika. Ini merupakan cabang ilmu yang merupakan hulunya dari rumpun-rumpun ilmu keteknikan. Ada hukum yang kita kenal dengan istilah hukum Newton. Hukum ini terdiri dari 3, namun saya ingin bahas salah satu hukumnya, yaitu hukum pertama Newton. Hukum ini berbunyi, kalau secara sederhananya begini: sebuah benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam. Begitu juga sebuah benda yang bergerak lurus beraturan maka cenderung untuk tetap bergerak lurus ketika tidak ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Secara sederhana begini, bahwa benda yang diam itu tidak mungkin bergerak jika tidak ada sebuah gaya ataupun tidak ada sebuah usaha untuk menggerakkan benda tersebut. Artinya sebuah benda yang diam hanya bisa bergerak ketika ada sebuah gaya, bisa berupa dorongan ataupun sebuah tarikan ataupun sebuah angkat, katakanlah gaya angkat. Begitu juga benda yang sudah bergerak lurus tidak akan bisa berbelok ataupun berganti arah ketika tidak ada sebuah usaha ataupun sebuah gaya yang menyebabkan benda tadi berbelok ataupun berubah arah. Nah, kenapa saya ungkap seperti ini? Sering di kalangan para mahasiswa ataupun pada forum-forum diskusi, hukum ini secara sederhana dikatakan sebagai hukum sebab akibat, sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwa ketika kita berbicara akibat, maka harus ada sebabnya yang mengakibatkan ada akibat. Bahasanya artinya sebab itu menjadi mula akan akibat yang muncul. Artinya benda itu baru bisa bergerak kalau ada sebabnya, itu sebuah gaya. Demikian juga benda bisa berubah arah ketika ada sebabnya, itu sebuah gaya. Nah, sehingga pengembangan ilmu ini, pengembangan kesimpulan ini
sampailah akhirnya ke ranah-ranah yang kadang-kala di luar daripada konteks keilmuan. Nah, muncullah pemahaman bahwa segala sesuatu di muka bumi ini harus ada hubungan sebab akibat. Secara sederhananya begini, orang meninggal, itu tentu ada sebab. Sebabnya karena sakit. Padahal kita tahu sakit bukanlah penyebab orang tersebut meninggal. Berapa banyak kita lihat bahwa yang sakit malah sembuh. Begitu juga orang meninggal karena tua. Padahal kita lihat banyak yang muda meninggal. Artinya kalau kita melihat hubungan ini nggak bisa kita katakan benar. Nah, ini yang saya hubungkan tadi, bahwa ilmu tanpa agama maka akan menjadi buta. Begitu juga sebenarnya agama juga tanpa ilmu maka akan menjadi lumpuh. Nah, namun ungkapan tadi tentang bicara sebab akibat, apakah salah semuanya atau ada juga benarnya? Saya ingin mengkaitkan dalam konteks Islam ada yang dinamakan takdir. Takdir adalah ketetapan Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi. Baik itu baik maupun buruk. Dan meyakini takdir itu merupakan salah satu rukun iman, yaitu percaya qada dan qadar. Nah, kita tahu bahwa takdir ini kan ada dua. Yang pertama, ada takdir yang memang ketentuannya adalah mutlak miliknya Allah. Dan pasti itu berlaku. Takdir ini kita kenal dengan istilah takdir mubram. Yaitu takdir yang memang tidak bisa dirubah. Contoh, kelahiran, kematian. Artinya, kalau kita melihat, maka hubungan antara hukum Newton sebab akibat kalau kita kaitkan dengan takdir mubram, maka dengan sendirinya terbantahkan. Nggak bisa kita berbicara bahwa ada sebab maka muncullah akibat. Artinya kita melepaskan bahwa ada hak mutlak ataupun haknya mutlak Allah sebagai yang memiliki ketentuan itu sendiri. Karena tadi dikatakan bahwa ini adalah takdir mutlak ataupun ketentuan mutlak dari Allah. Nah, lalu ada takdir yang kedua, yaitu takdir yang memang dalam hal ini ketentuannya masih bisa berubah. Biasanya kita kenal dengan istilah takdir mu'allaq. Contohnya seperti apa? Kesuksesan. Ataupun katakanlah sebagai contoh, seorang lulusan, seorang sarjana, itu adalah akibatnya. Namun sebabnya adalah tahapan-tahapan dari mulai sekolah, kuliah, itu adalah tahapan, artinya proses. Dan ini yang kita kenal dengan takdir mu'allaq. Artinya takdir ini bukanlah takdir yang tidak bisa berubah, tapi tergantung dari usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh kita. Nah, kalau kita kembalikan lagi bahwa dalam menjalani hidup ini, yang berhubungan dengan takdir mu'allaq ini, maka tidak akan bisa lepas dari sebuah usaha, doa, dan tawakal. Islam mengajarkan tentang hal itu. Usaha atau ikhtiar tentulah dengan sebuah kesungguhan, tentulah dengan sepenuh hati. Namun jangan lupakan bahwa ikhtiar ataupun usaha haruslah dengan cara yang benar. Jadi kita nggak mungkin melaksanakan usaha ataupun usaha itu dilakukan, namun kita melanggar sebuah tetapan ataupun sebuah rambu, istilahnya kita menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya bisa tercapai, tujuannya bisa kita raih. Jadi terserah tahapannya seperti apa,
prosesnya seperti apa. Dan kembali lagi bahwa usaha ikhtiar ini, tadi saya katakan ada sebuah proses, ada sebuah tahapan-tahapan. Bukanlah simsalabim yang hanya bisa sesaat langsung hasil. Nah, ini yang dikatakan takdir mu'allaq. Artinya ada sebuah proses ketika kita berbicara kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Artinya di belakang ada sebuah tahapan-tahapan, ada sebuah proses. Nah, ada ungkapan atau ada pepatah dalam dunia Arab itu manjada wajada. Kalau secara sederhana diartikan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Pepatah ini merupakan ungkapan motivasi bahwa setiap usaha yang dilakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa usaha atau ikhtiar sebuah keharusan bagi kita. Dan ini adalah sebuah proses ketika kita ingin ada sebuah perubahan. Dan kembali lagi bahwa ikhtiar atau usaha kerasnya seorang manusia dipandang sebagai bentuk ibadah kita karena merupakan cerminan terhadap kepatuhan dan ketaatan kita terhadap perintahnya Allah. Namun kembali lagi bahwa sebuah proses, sebuah ikhtiar ataupun sebuah usaha haruslah tetap memandang ataupun tetaplah mengkedepankan rambu ataupun aturan. Jadi tidaklah kita bisa mengkesampingkan antara yang hak dengan yang batil, dengan antara yang halal dengan yang haram. Jadi tentulah ketika kita usaha, ikhtiar, hal-hal seperti ini menjadi sebuah pegangan kita. Apalagi kita tahu bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, maka pasti kita akan mendapat atau melihat balasannya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Begitu juga barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya. Nah, di sini ini sebuah filter bagi kita. Kalimat ini, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap usaha, setiap ikhtiar yang kita lakukan tetaplah harus melihat atau mengkedepankan antara yang hak dengan yang batil. Karena insya Allah dimintai pertanggungjawabannya kita. Jadi usaha ataupun ikhtiar haruslah tetap mengkedepankan akan tuntunan yang ada. Dan tentulah segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan haruslah diiringi dengan doa, dan barulah kita bisa bertawakal. Mudah-mudahan di momen bulan Ramadan ini juga, ini momen bagi kita untuk usaha dan ikhtiar guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pribadi kita. Mungkin selama ini kita kurang ataupun dengan karena kesibukan mengkesampingkan sholat berjamaah. Nah, usaha kita adalah bagaimana kita untuk tetap ataupun mengkedepankan berjamaah. Begitu juga selama ini kita jarang menghadiri majelis-majelis ilmu.
Mungkin dengan momen Ramadan ini sebagai awal bagi kita untuk memperbaiki diri dengan cara memperbanyak menghadiri majelis ilmu. Begitu juga kita lebih banyak introspeksi, kita lebih banyak muhasabah terhadap diri kita, merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalani. Ini bagian usaha kita untuk memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Lalu kita memperbanyak doa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Pintu ampunan terbuka selebar-lebar. Perbanyak doa kita kepada Allah. Barulah setelahnya kita bertawakal, serahkan diri kepada Allah. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.